Oxford United kembali menunjukkan ketangguhannya di ajang Piala Presiden 2025. Ya, bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, tim asal Inggris itu sukses meraih kemenangan kedua mereka dalam turnamen ini. Setelah sebelumnya menghajar Liga Indonesia All-Star dengan telak, kali ini, tim asal Malang yakni Arema FC menjadi korbannya. Dalam laga yang berlangsung sangat seru itu, Oxford United tampil percaya diri sejak awal. Dukungan supporter lokal yang penasaran melihat aksi tim tamu dari Championship itu tak menyurutkan semangat para pemain Oxford. Mereka mampu menguasai jalannya pertandingan dan memborbardir pertahanan Arema FC. Tentu di laga ini, yang menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air yakni Ole Romeni. Ya, seperti biasa Romeni tampil sebagai starter dan bermain cukup baik. Ole Romeni berhasil mencetak gol bagi Oxford United setelah memanfaatkan umpan lambung dari lini belakang. Dengan sekali kontrol, penyerang andalan timnas Indonesia ini langsung menembak ke arah gawang Lucas Frigeri. Namun, Ole Romeni terpaksa ditarik keluar setelah menderita cedera setelah mendapat tackle berbahaya dari pemain Arema, Paulinho Mokcelin. Engkel kaki penyerang berusia 25 tahun tersebut diinjak oleh Paulinho hingga sang pemain kesakitan dan berguling-guling di pinggir lapangan. Setelah mendapat perawatan sebentar dari tim medis, Ole Romeni akhirnya ditanduk keluar lapangan dan posisinya digantikan oleh pemain lain. Akibat tackle berbahaya itu, akun Instagram Paulinho pun langsung diserang oleh netizen karena dianggap membahayakan aset bangsa. Apalagi, timnas Indonesia tengah bersiap menuju pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Namun terlepas dari itu, dengan hasil ini, Oxford United memastikan diri lolos ke partai final dan sudah ditunggu klub Thailand yakni Port FC. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengaku senang dengan atmosfer stadion dan sambutan hangat dari masyarakat Bandung. Menurutnya, suasana kota Bandung memberikan semangat ekstra bagi para pemain di lapangan. Kami sangat menikmati pertandingan di sini. Suasananya luar biasa dan pemain tampil maksimal, ujar Gary Rowett. Meski mempunyai bakat yang luar biasa, Marcelino Ferdinand tetap mendapatkan peringatan serius dari pelatih Oxford United, Gary Rowett. Ya, Gary Rowett ingin memantau permainan Marcelino Ferdinand selama pramusim sebelum mengambil keputusan apakah bakal mempertahankan atau meminjamkan sang pemain. Oleh karena itu, Marcelino yang merupakan pemain andalan timnas Indonesia wajib menunjukkan kualitasnya selama laga pramusim ini demi mendapat kepercayaan sang juru formasi. Sebagaimana yang diketahui, sejak didatangkan oleh Oxford United, Marcelino Ferdinand memang kalah bersaing dengan para pemain lain. Alhasil, menit tampil eks Persebaya Surabaya itu sangat-sangat sedikit. Di musim lalu, pemuda berusia 20 tahun itu hanya tampil 2 kali bersama tim utama dan itu pun sebagai pemain pengganti. Gary Rowett menjelaskan Marcelino Ferdinand butuh kesempatan buat menunjukkan kualitasnya. Oleh sebab itu, di pramusim ini termasuk di Piala Presiden, ia akan melihat sejauh mana dia bisa membuktikan diri. Jika penampilan Marcelino tidak memuaskan selama masa pramusim, Gary Rowett bahkan tidak segan akan mencoretnya dari Oxford United. Bukan tanpa sebab, ia ingin Marcelino Ferdinand mendapat banyak menit bermain di tim lain, sehingga memilih untuk dipinjamkan saja. Saya pikir setiap pemain muda perlu waktu bermain untuk berkembang, mari kita beri dia kesempatan untuk bermain dalam pertandingan-pertandingan di pramusim. Jika kami merasa dia tidak akan berkembang dengan baik di sini, kami akan meminjamkannya agar bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain, karena kami tahu dia adalah pemain berbakat, ungkap Gary Rowett. Ya, situasi yang dihadapi Marcelino Ferdinand saat ini mencerminkan tantangan umum yang kerap dialami oleh pemain muda Asia yang berkarir di Eropa. Adaptasi terhadap intensitas permainan, taktik, serta persaingan ketat di level klub menjadi faktor yang sering membatasi kesempatan tampil secara reguler. Ya, Marcelino datang ke Oxford United dengan ekspektasi tinggi sebagai salah satu talenta muda terbaik dari Asia Tenggara. Namun, kompetisi di Liga Inggris, meskipun hanya di kasta kedua seperti Championship, tetap menuntut konsistensi dan kematangan yang belum sepenuhnya dimiliki pemain seusianya. Minimnya menit bermain musim lalu menjadi bukti bahwa proses transisi tidak berjalan mulus. Oleh karena itu, masa pramusim menjadi periode krusial yang dapat menentukan arah karir Marcelino bersama klub barunya. Selain menjadi ajang pembuktian, pramusim juga menjadi parameter utama bagi pelatih untuk menilai kesiapan seorang pemain dalam sistem yang diusung tim. Dalam konteks pengembangan pemain muda, kebijakan peminjaman seringkali digunakan sebagai solusi jangka menengah. Langkah ini memungkinkan pemain mendapat jam terbang secara reguler di klub lain, sembari tetap terikat kontrak dengan tim utama. Dukungan dari pelatih, kesiapan mental, serta konsistensi selama latihan dan pertandingan menjadi faktor penentu dalam menentukan masa depannya di Oxford United.
Jika mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia selama pramusim, Marcelino berpeluang memperpanjang masa tinggalnya bersama tim utama dan menciptakan jejak di sepak bola Eropa. Sebagaimana yang diketahui, bek timnas Indonesia, Kevin Dix, telah bergabung bersama skuad Borussia Mönchengladbach jelang musim 2025-2026. Ya, skuad Borussia Mönchengladbach telah menjalani sesi latihan perdana jelang musim baru. Meski belum mengikuti sesi latihan penuh bersama rekan-rekan barunya, Kevin Dix mengaku langsung merasakan kehangatan begitu gabung dengan skuad Gladbach. Bahkan diakui Dix, bahwa dirinya langsung merasakan kenyamanan sejak hari pertama bergabung. Saya memang baru bergabung sepenuhnya karena sempat mengalami cedera, tapi suasananya sudah terasa seperti keluarga. Semua orang, pelatih, staf, rekan setim menyambut saya dengan sangat baik. Saya senang bisa berada di sini, ujar Kevin Dix. Soal keputusannya meninggalkan FC Copenhagen dan hijrah ke Bundesliga, Dix menekankan faktor kepercayaan dan ambisi dari Gladbach sebagai alasan utama. Mantan bek Fiorentina itu mengaku menjalani masa sukses di Copenhagen, termasuk memenangkan gelar dan tampil di level Eropa. Namun, tantangan di Bundesliga jadi daya tarik tersendiri. Sudah sejak tahun lalu kami berkomunikasi. Saya merasakan bahwa Gladbach benar-benar menginginkan saya. Sebagai pemain, Anda ingin merasa dibutuhkan dan dihargai, dan itulah yang saya dapatkan di sini. Copenhagen luar biasa, tapi Gladbach adalah tahap selanjutnya. Stadion lebih besar, fans lebih banyak, ekspektasi lebih tinggi dan saya ingin naik level, ungkap Dix menambahkan. Menjadi pemain timnas Indonesia pertama di Bundesliga tentu menjadi sorotan. Dix merasa terhormat bisa membawa nama Indonesia di level tertinggi sepak bola Jerman. Untuk musim 2025-2026, Dix menargetkan integrasi penuh ke dalam sistem permainan Gladbach dan membantu tim meraih kesuksesan. Itu sangat berarti. Saya mendapat dukungan luar biasa dari fans di Indonesia. Mereka sangat bersemangat dan penuh semangat, dan saya bangga mewakili mereka. Saya ingin menyatu sepenuhnya dengan klub dan tim. Setelah itu, tentu ingin berkembang secara pribadi dan kolektif, kami ingin menang dan meraih sesuatu musim ini, jelas Kevin Dix memungkasi. Seperti yang kita tahu, Jordi Amat secara resmi bergabung dengan Persija Jakarta dan sudah diperkenalkan sejak 5 Juli 2025 lalu. Dirinya pun terpantau sudah mengikuti latihan selama 2 hari bersama Macan Kemayoran demi persiapan menuju Super League 2025-2026. Saat ditemui awak media usai sesi latihan, Jordi Amat mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Persija Jakarta. Jordi Amat mengatakan bahwa proses adaptasinya bersama Macan Kemayoran berjalan dengan sangat lancar. Dirinya pun menyebut sangat terbantu dengan kehadiran sejumlah pemain timnas Indonesia lainnya, sehingga membuat adaptasinya berjalan dengan sangat baik. Kedatangan Jordi Amat ini menjadi sinyal positif bagi Persija Jakarta, mengingat tak mudah untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia tersebut. Pasalnya, Persija Jakarta juga harus bersaing dengan sejumlah klub untuk bisa mendapatkan jasa Jordi Amat. Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung Jordi Amat dengan menyebut jika dirinya mendapatkan banyak tawaran dari klub lain. Bek berusia 33 tahun itu mengatakan bahwa dirinya sempat mendapatkan sejumlah tawaran, termasuk dari klub Indonesia. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku mendapatkan sejumlah tawaran dari klub Arab Saudi hingga kasta kedua Liga Spanyol. Ya, saya juga punya beberapa tawaran dari tim di Indonesia, Arab Saudi dan juga divisi kedua di Spanyol. Namun, jelas bagi saya bahwa saya ingin datang ke Indonesia, itu merupakan pilihan pertama saya, ungkap Jordi Amat. Selain itu, Jordi Amat juga membeberkan alasannya memilih Persija Jakarta dan kehilangan kesempatan bersaing dengan pemain top dunia di Liga Arab Saudi. Menurutnya, ia memilih Persija Jakarta karena berasal dari Indonesia yang merupakan asal negaranya sendiri. Tak hanya itu, keberadaan supporter timnas Indonesia dan Jackmania yang luar biasa menjadi alasannya mau menerima pinangan Persija Jakarta. Tentu karena ini negara saya, perlakuan di sini selalu sangat baik sejak awal. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar dari tim nasional dan sekarang dari Persija. Dukungannya luar biasa. Sebagai pemain sepak bola saya sangat menghargai ini, jelas Jordi Amat.